Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami di sini untuk memenuhi tugas PBD dan kami dari kelompok 1. Tugas kami ialah untuk melakukan wawancara kepada guru yang berada pada SD, SMP, dan SMA. Namun kita memakai hanya 2 saja. Sebelumnya untuk melakukan kegiatan hari ini, kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Dan dimulai dari sebelah kiri, silakan. Saya Lutfi Ida Rumania dengan NIM 2320811 sebagai perwakilan dari responden 1. Dan saya Mutia Azhara dengan NIM 2328004 sebagai perwakilan dari responden 2. Dan saya Hamzah Ahmad Syamsuddin dengan NIM 2328003 sebagai moderator pada sesi kali ini. Oke, untuk selanjutnya ialah kita melakukan sesi tanya jawab. Oke, untuk pertanyaan pertama ya, apa saja metode pembelajaran yang Bapak atau Ibu gunakan di kelas? Silakan untuk responden 1. Pada responden 1 jawabannya yaitu dia menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning, Audio Lingual Method, dan Game Based Learning. Yaitu metode Problem Based Learning itu melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pecahan masalah. Yang kedua, Audio Lingual Method. Metode ini fokus pada pengembangan keterampilan mendengar dan berbicara dengan menggunakan audio dan latihan-latihan untuk memperbaiki pengucapan dan pemahaman. Yang ketiga, Game Based Learning. Metode ini menggunakan permainan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Jadi pada responden 1 ini menggunakan 3 metode dalam pembelajarannya. Oke. Untuk responden 2 bagaimana? Kalau dari saya sendiri itu sebagian besar menggunakan metode ceramah. Itu bisa juga dengan metode seperti drill atau dikasih soal. Untuk media pembelajarannya itu berupa praktek gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ialah mengapa Bapak atau Ibu tersebut memilih untuk melakukan metode tersebut? Silakan untuk responden 1 bagaimana? Untuk jawaban dari responden 1 ini kan karena responden 1 ini kan sebagai guru bahasa Inggris ya, jadi cocok untuk menggunakan metode ketiga itu. Karena metode ketiga itu kan cocok untuk materi bahasa Inggris karena dapat meningkatkan keterampilan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Oke. Untuk responden 2 bagaimana? Kalau dari responden 2 sendiri itu karena anak-anak itu kan lebih banyak suka mengarah pada mendengarkan ya kalau dalam metodenya itu. Jadi itu dapat mengerti dengan lebih mudah dan lebih baik melalui ceramah itu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Apakah metode yang dilakukan tersebut itu digunakan untuk semua mata pelajaran atau hanya mata pelajaran tertentu saja? Oke, untuk responden 1 bisa. Kalau dari responden 1 sendiri khusus untuk mapel bahasa Inggris kan karena gurunya itu cuma mengajar bahasa Inggris, jadi metode tersebut cuma digunakan untuk mapel bahasa Inggris saja. Dan tapi metode tersebut juga bisa diimplementasikan untuk mapel lain. Tapi dari guru tersebut cuma untuk mapel bahasa Inggris saja. Untuk responden 2 bagaimana? Untuk responden 2 sendiri itu metode ceramah ini tidak dapat diterapkan pada semua siswa itu karena kan ada beberapa siswa itu yang tergantung cara dia menerima metode pembelajarannya ya. Misalnya kalau dengan bisa menerima dengan ceramah itu ya bisa, kalau tidak bisa dengan seperti mendengarkan itu dengan bisa diterapkan dengan metode yang lain seperti menulis, praktek dan lain-lain. Oke, lanjut untuk pertanyaan nomor 4 ya. Nomor 4, media apa saja yang
bapak atau ibu itu digunakan pada saat proses pembelajaran tersebut, dan bisa disebutkan contohnya apa? Kalau dari respon 1 menggunakan media PPT, buku, dan video untuk penggunaan medianya, karena dari media tersebut cocok untuk digunakan dalam metode tersebut. Untuk respon 2? Kalau dari responden 2 sendiri itu tergantung pembelajarannya dilakukan dalam bidang apa. Jadi misalnya kalau di bidang seperti mengaji atau mempelajari kitab-kitab seperti itu dapat menggunakan alat peraga seperti buku jilid dan kitab kayak gitu. Tapi kalau di bidang seperti ekstrakurikuler itu dapat menggunakan metode seperti video. Jadi tergantung pembelajaran yang dilakukan untuk di bidang apa. Bidangnya apa? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana bapak atau ibu ini menentukan media yang tepat untuk memberikan suatu materi tersebut? Pada respon 1 yaitu menyesuaikan materinya dulu. Disesuaikan materinya apa, itu cocoknya di mana gitu. Jadi jika materi greeting, maka biasanya menggunakan video percakapan yang ada ungkapan greetingnya. Intinya menyesuaikan materi yang akan dipelajari. Jadi intinya itu menyesuaikan materi yang dipelajari dahulu. Respon 2 bagaimana? Kalau dari respon 2 itu kami itu memilih media pembelajaran yang paling disukai dan diminati anak tersebut. Jadi tergantung anak. Oh, mengikuti anaknya. Iya. Nah, oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu nomor 6 ya. Dan tadi kan sudah disebutkan beberapa semua caranya bagaimana dan sudah dijelaskan masing-masing bagaimana. Tapi gimana sih cara bapak atau ibu ini mendorong adanya interaksi antara guru ini dengan siswanya? Itu bagaimana? Kalau respon 1 bagaimana? Kalau dari respon 1 biasanya melakukan beberapa game agar siswa tertarik dan aktif semua di dalam kelas. Biasanya juga menggunakan parenting inspired percakapan bahasa Inggris bersama teman sebantunya. Jadi itu meningkatkan keaktifan siswa untuk di kelasnya. Untuk respon 2 bagaimana? Kalau dari responden 2 sendiri itu biasanya melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Kalau di kami itu biasanya melakukan sosialisasi itu sebanyak seminggu itu sekali, kalau enggak 2 kali. Nah itu kan dapat mendorong hubungan antara siswa dengan murid itu jadi semakin dekat dan mempermudah proses pembelajaran. Oh, seperti itu. Lanjut saja ya pertanyaannya. Nah, dan itu dari semua yang disebutkan tadi, tantangan apa sih yang dihadapi atau sering dihadapi ketika melakukan pengajaran tersebut? Kalau dari respon 1 tantangannya itu terkadang masih kurang fokus dalam pembelajaran jika belajar kurang menarik. Jadi siswanya itu kalau pembelajaran tidak menarik masih tidak fokus dalam kelas tersebut, tidak memperhatikan kepada gurunya. Oke. Untuk respon 2 bagaimana? Dari respon 2 itu ya hampir sama ya. Itu tergantung, kalau tantangannya tergantung pembelajaran yang dilakukan. Misalnya ketidaknyamanan siswa terhadap pembelajaran matematika itu dapat mempengaruhi suatu proses pembelajaran kan. Nah jadi untuk mengantisipasi ini tuh guru itu harus mengenal karakter siswa terlebih dahulu sehingga itu dapat menerapkan suatu pembelajaran yang dengan khusus. Jadi anak itu diberi pembelajaran yang khusus sehingga dia dapat menerimanya dengan baik. Pengenalan terlebih dahulu. Ya. Oke. Nah kan dalam pertanyaan selanjutnya, pada perkembangan teknologi saat ini dan sistem sangat berkembang pada saat ini dan AI dan sebagainya. Nah, kira-kira teknologi apa saja yang digunakan untuk bapak ibu guru untuk mendukung pembelajaran yang digunakan pada sekolah tersebut? Kan pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang nomor 4 tadi terkait media. Jadi teknologi yang digunakan dalam respon 1 ini dengan menggunakan proyektor dan HP. Oh seperti itu. Untuk sebenarnya dulu. Kalau dari kami itu menggunakannya itu seperti HP dan itu komputer saja. Nah, sudah disebutkan dari ini. Kira-kira pada saat penggunaannya, apakah ada kendala saat penggunaan teknologi tersebut? Untuk
Untuk responden satu bagaimana? Kalau dari respon satu kan teknologinya kan juga menggunakan HP, proyektor, komputer, itu kan juga menggunakan akses internet. Jadi kendalanya itu terkadang di bagian akses dalam wifi-nya. Terkadang lemot gitu kan mengganggu akses dalam pembelajaran. Responden dua? Kalau dari responden 2 sendiri itu ya hampir sama ya kendalanya seperti wifi. Jadi nanti mengarah ke lebih untuk di server gitu loh. Ke servernya. Ya ke servernya. Ya terus untuk anak-anak itu juga biar nggak, kalau misalnya menggunakan seperti mengakses AI kayak gitu itu kita itu harus mencegahnya gitu loh. Maksudnya ya memberi batasan agar dia itu nggak semena-mena dalam menggunakannya. Oke. Pertanyaan terakhir atau sebagai penghujungnya, bagaimana Bapak atau Ibu ini mengatasi adanya keterbatasan akses teknologi pada saat pembelajaran tersebut? Kalau untuk responden satu bagaimana? Kalau dari respon satu sarannya yaitu untuk menyediakan wifi di tiap kelas agar akses internetnya itu lebih terjangkau gitu. Dan kalau ada PR, siswa menggunakan paketannya sendiri-sendiri, kan biasanya disuruh untuk melihat YouTube atau Google kan itu menggunakan internetnya sendiri dari siswa ya. Kalau sedangkan di dalam lingkup sekolah seharusnya disediakan wifi di tiap kelas-kelasnya agar tidak mengganggu dalam pembelajaran kan. Oke, untuk responden dua bagaimana? Kalau dari kami sendiri itu kami lebih menerapkan ke cara yang lain. Jadi seperti kita memanfaatkan alat tulis, buku, dan lain-lain. Itu kita juga bisa menerapkan seperti praktek secara langsung, metode drill. Ya semua itu tergantung pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, tadi udah ada 10 pertanyaan dan sudah dijawab oleh kedua responden tadi, dan mungkin sekian saja dari video kali ini. Semoga pada penjelasan kami bertiga ada sesuatu yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.